Capricorn, kalau Januari 2026 tiba-tiba bikin kamu ngerasa hidup kayak di pause, rencana mandek, dan hati kamu capek tanpa alasan jelas, ini bukan kebetulan. Semesta lagi nyiapin sesuatu besar buat kamu. Tapi sebelum itu terjadi, ada pesan penting yang wajib kamu dengar sampai akhir. Karena ini bisa ngerubah arah hidup kamu di awal 2026. Zodiak Capricorn. Pesan semesta di Januari 2026. Capricorn, Januari 2026 datang bukan sebagai bulan yang ribut. Bukan juga bulan yang penuh kejutan instan. Tapi justru bulan di mana semesta ngobrol pelan-pelan sama kamu. Kalau kamu ngerasa di awal tahun ini hidup kayak ditahan, energi kamu nggak secepat biasanya, dan pikiran kamu sering kemana-mana tanpa arah jelas, tenang. Ini bukan kamu yang salah arah. Ini bagian dari proses besar yang sedang kamu jalani. Kartu pertama yang muncul adalah The Hanged Man. Di Januari 2026, Capricorn sedang berada di fase pause. Bukan karena kamu gagal, tapi karena semesta minta kamu melihat hidup dari sudut pandang yang berbeda. Kamu mungkin ngerasa stuck, ngerasa usaha lama belum kelihatan hasilnya, atau harus mengorbankan sesuatu yang sebenarnya berat untuk dilepas. Tapi pesan dari The Hanged Man jelas, ini bukan kemunduran, ini penyesuaian. Semesta lagi nyiapin kamu secara mental dan spiritual, supaya langkah berikutnya gak salah arah. Kadang, berhenti sebentar itu justru tanda kamu lagi dinaikin level. Masuk ke energi kedua, Three of Pentacles. Setelah fase refleksi, Januari mulai ngebuka pintu kolaborasi. Capricorn, kamu nggak ditakdirkan jalan sendirian terus. Di bulan ini ada energi kerjasama, dukungan, dan pengakuan atas kemampuanmu. Entah itu di pekerjaan, bisnis, atau proyek pribadi. Orang mulai ngelihat nilai dari apa yang kamu kerjakan. Ini juga pesan bahwa kamu nggak perlu ngerasa harus kuat sendirian. Asking for help bukan kelemahan. Justru di Januari 2026, keberhasilan kamu datang dari tim, dari diskusi, dari orang-orang yang satu visi. Energi ketiga adalah Ace of Cups. Dan ini indah Capricorn. Ace of Cups membawa awal emosional yang baru. Hati kamu mulai kebuka lagi. Perasaan yang sempat kamu kunci karena kecewa, lelah atau trauma, perlahan mulai cair. Ini bisa berupa cinta, bisa juga berupa rasa damai dengan diri sendiri. Kamu mulai belajar nerima hidup apa adanya, tanpa terus-terusan menyalahkan masa lalu. Januari 2026 ngajarin kamu satu hal penting. Emosi bukan kelemahan, tapi kompas. Kalau kamu berani jujur sama perasaanmu, jalan ke depan akan terasa jauh lebih ringan. Energi keempat adalah Six of Swords. Ini tanda perpindahan. Capricorn sedang bergerak menjauh dari fase yang berat. Bukan berarti luka kamu langsung sembuh, tapi kamu sudah siap meninggalkan drama lama. Bisa jadi kamu pelan-pelan menjauh dari orang, lingkungan, atau kebiasaan yang menguras energi. Dan meskipun perpisahan itu nggak mudah, batin kamu tahu, ini keputusan yang tepat. Six of Swords bilang, tidak semua yang kamu tinggalkan itu gagal. Sebagian hanya sudah selesai tugasnya. Masuk ke energi kelima, King of Wands. Di sini api kamu mulai nyala lagi. Capricorn yang visioner, berani dan percaya diri mulai bangkit. Ide-ide lama yang sempat kamu pendam, pelan-pelan muncul lagi ke permukaan. King of Wands adalah energi pemimpin. Di Januari 2026, kamu mulai sadar, kamu nggak cuma pekerja keras, kamu juga pencipta arah hidupmu sendiri. Ini waktu yang tepat buat mulai mikirin langkah besar ke depan. Bukan cuma bertahan tapi mengendalikan arah. Energi keenam adalah Seven of Pentacles. Dan di sini semesta minta kamu bersabar. Capricorn, kamu sudah menanam banyak hal. Waktu, tenaga, air mata, pengorbanan. Semuanya gak sia-sia. Seven of Pentacles muncul sebagai pengingat. Hasil besar butuh waktu. Januari 2026 bukan bulan panen besar, tapi bulan evaluasi. Apa yang perlu dilanjutkan, apa yang perlu diperbaiki, dan apa yang harus ditinggalkan.
Jangan bandingin prosesmu dengan orang lain. Timing hidup kamu beda, dan itu gak apa-apa. Energi ketujuh adalah Four of Swords. Ini pesan paling lembut dari semesta. Capricorn, istirahatlah. Bukan menyerah, tapi memulihkan. Four of Swords muncul ketika jiwa butuh jeda. Tidur yang cukup, menjauh sebentar dari kebisingan, dan memberi ruang untuk pikiran bernafas. Januari 2026 bukan soal ngebut, tapi soal menyusun ulang energi. Kalau kamu terus maksa, kamu justru akan kehilangan arah. Dan energi terakhir adalah Queen of Cups. Ini puncak pesan semesta. Queen of Cups adalah empati, kebijaksanaan emosional, dan cinta tanpa syarat. Capricorn di akhir Januari 2026 menjadi versi yang lebih lembut, lebih peka, dan lebih bijak dalam menghadapi hidup. Kamu belajar mencintai tanpa mengorbankan diri, mendengarkan tanpa kehilangan batas, dan memahami bahwa kekuatan sejati bukan selalu soal keras, tapi soal seimbang. Capricorn, Januari 2026 adalah bulan penyelarasan. Bukan bulan spektakuler di luar, tapi sangat besar di dalam. Kamu sedang ditata ulang, dipersiapkan dan dipulihkan untuk perjalanan panjang di tahun 2026. Kalau pesan ini terasa kena di hati kamu, itu tandanya semesta memang lagi bicara langsung ke kamu. Ambil yang resonan, lepaskan yang tidak, dan percayalah, kamu sedang berada di jalur yang tepat. Terima kasih Capricorn sudah bertahan sejauh ini. Semoga pembacaan ini bermanfaat untukmu. Sampai jumpa di pembacaan selanjutnya bersama saya, Gaya Pandora Tarot. Bye-bye.